ditampilkan seorang pria terkurung di dalam ruangan yang tidak begitu luas, namun memiliki banyak bagian yang terhubung dengan ruangan lain. Dalam pencarian jalan keluar, pria itu telah melalui berbagai macam rintangan di setiap bagiannya. Lalu pada suatu ketika, di salah satu ruangan, tiba-tiba saja pria itu disemprot dengan cairan yang tidak dikenali. Awalnya, antara yakin dan tidak yakin, dia mencoba meminum karena merasa dahaga yang teramat sangat. Namun tak lama kemudian, apa yang ditakutkannya pun terjadi. Secara perlahan, tubuhnya mulai meleleh sehingga membuat pria itu mati secara mengenaskan. Selamat datang dan selamat berjumpa bersama saya Teguh Gusto yang baik-baik saja. Sama seperti doa saya untuk teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang kali ini berjudul Cube Zero, rilis di tahun 2004, garapan sutradara Ernie Barbarash. Siapkan diri kalian, siapkan kopi sebagai minuman, dan mari ceritanya kita lanjutkan. Terungkap bahwa semua ruangan berbentuk cube atau kubus itu diawasi oleh dua orang teknisi yang bernama Eric Wynn dan Dot. Mereka hanya menjalankan tugas tanpa mengetahui identitas yang memberi perintah, serta dilarang keras untuk mengakses file-file yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Terlepas dari semua larangan-larangan itu, Eric sendiri malah terganggu dengan rasa ingin tahu tentang peristiwa yang terjadi di dalam cube dan seringkali mengajukan pertanyaan kepada Dot. Namun, untuk kesekian kalinya, Dot selalu menolak, bahkan terkadang dengan kasar, karena pengetahuan adalah dosa dan seharusnya masing-masing dari mereka telah mengetahui bahwa orang-orang yang berada di dalam cube telah dihukum mati dan bersedia untuk berpartisipasi dalam sebuah eksperimen. Sembari bekerja, dua petugas itu bermain catur, di mana Eric menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam hitung-hitungan dan memprediksikan setiap pergerakan Dot. Lalu ketika tiba waktu makan, elevator akan datang membawa dua butir tablet untuk masing-masing petugas, yang hijau untuk Eric, sedangkan yang merah untuk Dot. Pada suatu hari, Eric dan Dot menerima tugas penting, yaitu merekam dan menghapus kenangan tahanan, atau di sini disebut sebagai subjek percobaan, bernama Cassandra Rains. Dalam ingatan wanita itu, Eric menyaksikan Cassandra dan putrinya sedang menikmati waktu bersama di taman, namun kebahagiaan tersebut seketika hancur akibat kedatangan tentara bertopeng yang menembakkan peluru bius. Lalu sebelum kesadarannya hilang, Cassandra berhasil membuka topeng prajurit itu serta mengingat tato yang ada di dahi. Ketika sadar, Cassandra mendapati dirinya terjebak di dalam cube. Dia berteriak untuk meminta pertolongan, namun itu semua percuma karena tidak ada yang mendengar. Nasib kini ada di tangannya. Oleh karena itu, Cassandra memulai penjelajahan dengan memasuki salah satu dari 4 pintu cube. Tak lama kemudian, Cassandra tiba di sebuah ruangan dan menemukan tahanan-tahanan lain. Seorang pria bernama Robert Haskell segera membanting dan menahan Cassandra, sampai akhirnya sadar bahwa Cassandra juga bernasib sama seperti mereka. Di sana juga ada 3 tahanan lainnya, yaitu Jellicoe, Meyerhold, dan Bartok, yang sepertinya telah terjebak selama berminggu-minggu. Satu hal yang sangat mencuri perhatian Cassandra, yaitu tato di kening Robert, yang mana membuat Cassandra berpikir bahwa Robert adalah salah satu dari prajurit yang menangkap Cassandra. Namun kenyataannya, tak ada satupun dari anggota kelompok itu yang memiliki ingatan tentang masa lalu atau bagaimana mereka bisa terperangkap di dalam cube. Terdorong oleh keinginan bebas, mereka semua pun sepakat bekerja sama untuk melarikan diri. Tujuan pertama mereka tentu saja salah satu dari 4 pintu cube. Namun itu tidak akan mudah karena sebenarnya semua pintu dan ruangan terlihat sama. Yang membedakan adalah perangkap yang tersembunyi di baliknya. Pada awalnya Bartok menggunakan metode melempar sepatu untuk memancing perangkap pada salah satu ruangan. Lalu setelah dirasa benar-benar aman, barulah pria itu masuk ke dalam. Namun sangat disayangkan, metode tersebut tidak cukup efektif. Seketika kawat melintas di sekitar tubuh Bartok, lalu menjepit dengan sangat kuat, sampai-sampai Bartok terpotong menjadi beberapa bagian.
Peristiwa tersebut tentunya membuat para tahanan lain merasa ketakutan. Namun berhenti bukanlah solusi, mereka harus terus mencari agar bisa melarikan diri. Setelah sedikit berdiskusi, mereka menyadari bahwa pada setiap pintu cube terdapat huruf-huruf alfabet, yang mana kemungkinan itu mewakili informasi, koordinat, dan posisi setiap ruangan cube. Selain itu, mereka juga menduga bahwa ada 26 ruangan yang sesuai dengan jumlah alfabet. Setelah cukup yakin, mereka pun mulai memeriksa ruangan lain dan akhirnya memperkirakan bahwa ruangan dengan kode Z kemungkinan aman dari jebakan. Guess we'll try another way. Sementara itu, di ruang kendali, Eric yang semakin penasaran memutuskan untuk mengungkap tentang alasan orang-orang di penjara di dalam cube. Dia menawarkan sebuah strategi catur kepada Dot sebagai imbalan dari informasi yang akan diberikan. Tentu saja, bagi Dot itu adalah tawaran yang sangat menarik, sampai-sampai mau membagikan informasi tentang pintu keluar dari cube, namun masih agak sedikit menahan diri. Hal tersebut justru malah membuat rasa penasaran Eric semakin besar. Apalagi setelah menyadari formulir persetujuan Cassandra hilang, Eric pun segera melaporkannya kepada Dot dan meyakini bahwa apa yang dilakukan atasan mereka adalah tindakan ilegal. Namun, lagi-lagi Dot menghentikan pernyataan-pernyataan itu. Sampai akhirnya, mereka sama-sama menemukan foto Cassandra di salah satu koran dan terungkap bahwa Cassandra sebenarnya adalah seorang aktivis politik. Ini menambah satu dugaan lagi bahwa Cube tidak hanya menargetkan penjahat, tapi juga seorang aktivis yang kemungkinan mengancam pemerintahan. Tak lama kemudian, keduanya pun dikejutkan dengan dering telepon yang ternyata dari atasan mereka, yang mana mengarahkan agar menggunakan sebuah mesin. Karena tidak bisa menggunakannya sendiri, maka Dot mengajak Eric untuk membantu. Pada momen ini, terungkap bahwa yang menjadi target adalah salah satu mantan rekan, yaitu Owen. Owen saat ini menjadi subjek tes cube. Oleh karena itu, Dot menyiapkan mesin yang memiliki kamera serta dua tombol ya dan tidak, yang mana belum diketahui fungsinya. Saat mendekati pintu keluar, seketika Owen terjerat rantai. Dot mengajukan beberapa pertanyaan, mulai dari nama sampai keyakinan terhadap Tuhan. Owen sama sekali tidak mengenali suara Dot, yang mana mengisyaratkan bahwa ingatannya telah dihapus. Pertanyaan pertama dijawab dengan benar, yang mana itu pertanda baik. Namun Owen tidak percaya dengan adanya Tuhan, sehingga Dot harus menekan tombol tidak, dan inilah yang terjadi. Peristiwa tersebut membuat Eric menjadi sangat ketakutan karena bukannya tidak mungkin mereka akan mengalami nasib yang sama. Eric menyimpulkan bahwa semua yang berhubungan dengan Cube adalah sebuah kesalahan besar dan sangat tidak berperi kemanusiaan. Lalu beberapa waktu kemudian, Eric pun memutuskan untuk menyelamatkan tahanan yang tersisa dari jebakan-jebakan yang mengerikan. Dia menuju ke dalam Cube melalui elevator terlarang, berniat akan menggunakan pengetahuan dan kemampuan menggambar untuk membuat peta, lalu bergabung dengan kelompok Cassandra. Sementara itu, ditampilkan seorang atasan bernama Jax bersama dua orang ajudan tiba di ruang kendali setelah mengetahui bahwa Eric masuk ke dalam cube. Mereka segera menggunakan komputer untuk melacak keberadaan Eric, lalu di tengah-tengah pencarian, Jax memerintahkan Dot mengaktifkan jebakan jarum untuk Cassandra dan kelompoknya. Kembali ke dalam cube, Jellicoe berinisiatif untuk memeriksa salah satu ruangan meskipun dia tidak ingin, tapi itulah satu-satunya pilihan yang dia punya. Dan malangnya, ketika wanita itu tiba di ruangan baru, pintu di belakangnya tertutup secara otomatis. Dan ketika anggota kelompok yang lain berhasil membuka, mereka tidak menemukan Jellicoe, yang menandakan bahwa ternyata ada momen di mana ruangan cube itu bergerak.
Sementara itu ditampilkan Jellicoe seketika pingsan setelah terkena jebakan jarum yang diaktifkan oleh Dot. Beberapa jam kemudian, akhirnya kelompok Cassandra berhasil menemukan Jellicoe yang terbaring. Meyerhold perlahan mendekati dan sangat mengejutkan. Ternyata Jellicoe telah terinfeksi. Seketika Jellicoe bangkit memohon bantuan sembari mencengkram tangan Meyerhold. Itu membuat Meyerhold bertindak defensif. Pria itu secara tidak sengaja mendorong sehingga membuat Jellicoe jatuh. Kepalanya menghantam dinding dan seketika wanita itu pun tewas. Tak lama berselang, Meyerhold pun menyadari bahwa tangannya mengalami luka akibat tercakar oleh Jellicoe. Belum sempat dia bereaksi, infeksi segera menyebar ke seluruh tubuh dan terpaksa Robert mengusulkan untuk meninggalkan Meyerhold. Tapi karena Meyerhold tetap memaksa, Robert pun berpura-pura membiarkannya ikut menjadi orang yang memeriksa ruangan. Lalu ketika lengah, Robert segera mendorong Meyerhold hingga jatuh ke ruangan bawah dan secara otomatis kehadiran Meyerhold mengaktifkan sebuah jebakan yang sangat mematikan. Tentu saja Cassandra sangat marah sampai-sampai terjadi pertengkaran dan menganggap Robert tak berperi kemanusiaan. Tiba-tiba saja Eric muncul dan mengatakan bahwa dirinya setuju dengan apa yang dilakukan Robert. Meyerhold sama sekali tidak memiliki harapan karena virus yang ada di dalam tubuh akan membuat Meyerhold menjadi makhluk ganas. Eric kemudian memperkenalkan diri sebagai staf dan mulai membocorkan semua informasi rahasia yang diketahuinya tentang Cube. Eric juga menjelaskan tentang tahanan yang dengan sukarela berada di dalam Cube namun sama sekali tidak memiliki ingatan tentang hal itu. Tentu saja penjelasan tersebut tidak dapat diterima. Orang gila mana yang mau sukarela berada di dalam neraka sampai-sampai mau menandatangani formulir persetujuan. Dan selain itu, Cassandra segera menanyakan tentang putrinya sampai-sampai lepas kendali. Untungnya Robert segera menenangkan sekaligus mengingatkan bahwa mereka sangat membutuhkan Eric. Segera mereka memulai pencarian pintu keluar dengan bantuan Eric dalam menganalisa koordinat. Sangat disayangkan, ternyata semua tidak semudah yang direncanakan karena Jax telah menemukan keberadaan Eric sehingga segera memerintahkan untuk melelehkan koordinat pada pintu Cube lalu mengunci kelompok Cassandra pada salah satu ruangan dan mengaktifkan jebakan listrik. I'm sorry. Sangat mengejutkan, listrik padam secara tiba-tiba dan anak buah Jax melaporkan tentang masalah pada koneksi. Ternyata itu adalah ulah Dot. Pria itu telah menyadari akan kekejaman Cube dan memutuskan untuk menyabotase perangkap demi menyelamatkan Eric. Apa yang dilakukan Dot menyebabkan seluruh sistem mengalami masalah sehingga mode reset harus diaktifkan. Itu memberikan para tahanan waktu sekitar 10 menit untuk segera melarikan diri sebelum sistem memulai program pembersihan, yaitu melenyapkan apapun yang ada di dalamnya. Eric menyadari bahwa Dot telah membantu mereka, oleh sebab itu dia segera menghitung mundur dan memimpin kelompok ke pintu keluar. Di dalam ruang kendali, Jax akhirnya mengetahui pengkhianatan yang dilakukan Dot dan tanpa ragu, pria itu langsung menghabisi Dot dengan cara yang kejam. Jax tidak kehabisan akal. Dia memerintahkan dua ajudannya untuk mengakses chip di dalam kepala Robert, lalu mengendalikannya untuk menggagalkan rencana Eric. Robert yang berada di bawah kendali segera melancarkan serangan-serangan brutal. Namun, kerjasama epik Eric dan Cassandra selalu berhasil mengatasi. Bahkan ketika Robert bangkit kembali dan berusaha menghabisi Eric, Cassandra segera mendorong Robert sampai akhirnya tertancap benda tajam. Kemudian bersamaan dengan dimulainya proses pembersihan, Cassandra dan Eric segera masuk ke pintu bawah di mana terdapat air.
Perjuangan masih belum selesai karena mereka harus melarikan diri dari kejaran tentara melalui hutan, dan ini sangat mirip dengan yang ada di dalam ingatan Cassandra. Sangat disayangkan, Eric terkena peluru bius. Namun, sebelum kesadarannya hilang, Eric tetap berjuang untuk menahan tentara agar tidak mengejar Cassandra, dan akhirnya gagang senapan dihantamkan ke wajah Eric. Beberapa waktu kemudian, Eric terbangun di sebuah ruang bedah. Di sana juga ada Jax yang menjelaskan tentang hukuman atas pengkhianatan Eric dan juga selembar kertas berisi pernyataan Eric yang setuju untuk menjadi subjek tes, walaupun Eric sama sekali tidak ingat pernah menandatanganinya. Setelah diperintahkan, seorang dokter melakukan tugasnya untuk membedah kepala Eric. Sekilas ditampilkan tentang apa yang ada di pikiran Eric, yaitu Cassandra yang telah bersatu kembali dengan putrinya, Anna. Cassandra menceritakan tentang Eric kepada Anna dan menganggap Eric sebagai pahlawan super yang menyelamatkan mereka. Film pun ditutup dengan menampilkan dalam waktu yang tidak ditentukan, Eric yang mengalami gangguan mental berada di dalam cube bersama para tahanan baru. Dia berulang kali menyebut warna ruangan dan mengatakan bahwa ingin kembali ke ruangan dengan warna yang berbeda. Dan tamat. Buat yang belum tahu, Cube ini adalah salah satu film klasik yang unik, terdiri dari 3 film. Yang pertama adalah Cube 1997, lalu film kedua yang adalah sequelnya berjudul Hypercube tahun 2002, dan yang terakhir adalah yang baru saja saya ceritakan, Cube Zero. Ceritanya tidak terlalu berbeda, sekelompok orang dikurung di ruangan aneh bersebelahan dengan ruangan serupa lainnya, namun terkadang memiliki warna yang berbeda. Misinya, para karakter harus berjuang keluar secepat mungkin sebelum mereka mati karena kehausan, kelaparan, ataupun kelelahan. Tapi, masalah utamanya adalah perangkap atau jebakan yang ada di beberapa ruangan. Untuk menghindarinya, para tahanan harus menerapkan logika dan matematika, serta ini harus dilakukan dengan cepat sebelum seseorang menggila seperti hewan buas yang kelaparan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, Cube Zero ini adalah film ketiga dan merupakan prequel dari film pertama. Para karakter atau tahanan dihadapkan dengan labirin besar yang terdiri dari ratusan ruangan kecil. Loh, katanya tadi 26 ruangan, Bang. Tidak ada yang bisa mengetahui dengan pasti, anak muda. 26 ruangan sesuai abjad hanyalah perkiraan si Cassandra. Ada ruangan aman, ada pula ruangan berbahaya, akan membunuh setiap orang yang masuk ke dalamnya dengan berbagai cara. Tahanan terdiri dari penjahat berbahaya, orang yang dibenci oleh pihak berwenang, atau aktivis yang memperjuangkan demokrasi. Jalan keluar tentunya ada, tapi di film ini kita juga ditampilkan bahwa ada petugas yang mengawasi Cube, yang mana membuat kemungkinan untuk bisa keluar dengan aman dari jebakan hampir tidak ada. Semuanya hanya permainan, karena pengawas melihat pergerakan para tahanan, dan sama halnya seperti Owen, ketika dirasa sudah terlalu dekat dengan pintu keluar, maka itu akan menjadi saat terakhir bagi si tahanan. Ya, semua tahanan dipantau oleh Eric dan Dot. Perubahan terjadi ketika Eric melihat seorang wanita yang sepertinya bukan penjahat. Pria itu memutuskan untuk membantu dan berakhir dengan menjadi tahanan di dalam Cube. Namun ini juga menjadi pertanyaan, apakah selama ini yang dia lihat adalah kenyataan atau hanya ilusi? Ini benar-benar tidak jelas karena saya pikir hampir seluruh staf Cube telah dibersihkan ingatannya dan menandatangani formulir. Jadi Cube itu apa, Bang? Banyak teori yang menjelaskan tentang makna trilogi ini. Yang pertama, Cube bisa bermakna penyucian orang mati. Jadi bagi siapapun yang memiliki hati yang murni, maka akan menemukan jalan keluar, yaitu surga. Namun bagi yang jahat, maka akan masuk ke neraka, yang mana dalam film ini digambarkan sebagai kematian. Cube juga bisa bermakna otak atau pikiran atau kesadaran manusia yang berada di dalam tubuh. Setiap orang memiliki impian dan harapan, tapi semua itu dibatasi oleh tubuh yang tidak sanggup menggapainya. Cube bisa bermakna siksaan atau pengujian yang dilakukan oleh alien. Ini berdasarkan simbol aneh yang ditampilkan pada beberapa adegan. Atau bahkan, Cube juga bisa bermakna takdir, yang mana tidak bisa diubah. Namun sutradara film pertama yang memiliki ide cerita, yaitu Vincenzo Natali, tetap menutup rapat pintu penjelasan. Dia memang sempat merekam adegan yang menunjukkan dunia luar pada film Cube tahun 1997, tapi itu segera dihapus dan semuanya dibiarkan menjadi rahasia, yang mana memberikan kesempatan kepada penonton untuk berteori.
Jadi, apa teori kalian tentang Cube? Silahkan ketik di kolom komentar. Buat yang mau request film juga silahkan. Bisa di kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa langsung DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!